Kenapa harus aku, Bu? Kan aku nggak salah. Aku nggak mau masuk penjara. Yang nabrak orang itu bukan aku. Aku juga nggak tahu kalau tas aku ada di mobil ayah. Aku nggak pakai mobil ayah, Bu. Tolong kalian percaya sama aku. Kak Wanda, kamu percayakan sama aku? Kak Sarah, Kak Bagas, Dea, kalian semua percaya kan? Ya terus mau siapa lagi? Hah? Itu kan jelas-jelas tas kamu di mobil. Kamu mau alasan apa lagi? Kamu harus tanggung jawab atas apa yang udah kamu lakukan. Iya, betul, Bu. Tuh, Yas, yang dikatakan Ibu itu betul. Kalau kamu itu harus tanggung jawab. Kamu udah nabrak orang lain sampai meninggal. Itu bukan hal yang main-main. Udah, Yas, kamu lebih baik ngaku sama polisi, serahin diri. Daripada kita semua ikut kena masalah. Walaupun itu mobil ayah, tapi ayah nggak mungkin di penjara. Kalau ayah di penjara, keluarga kita bisa hancur. Udah, ngaku aja. Dengerin tuh kakak Sarah. Kata ibu, kasihan kalau ayah yang di penjara. Daripada kabur dari tanggung jawab, nanti hukumannya semakin berat. Ini semua salahku, Kak Yas. Maafin aku, biar aku yang masuk penjara. Ibu, ayah, Kak Wanda, Kak Sarah, Dea, biar aku aja yang di penjara. Kasihan Kak Yas. Jangan Bagas, tubuh kamu kan gak sehat. Kamu punya penyakit berat, jadi kamu gak mungkin bisa bertahan di penjara. Tuh, dengar Yas, kakak kamu Bagas yang selalu baik buat keluarga ini. Selalu mengalah, gak kayak kamu Yas, keras kepala, gak berguna buat keluarga ini. Udah, Yas, cepat. Kamu ngaku aja ke polisi. Kasian Bagas, kalau terjadi apa-apa sama Bagas gimana, hah? Iya Yas, dengerin kakak ya. Setelah kamu di penjara, kamu masih bisa berkumpul kok sama kita semua. Nanti kakak juga bakal sering-sering jenguk kamu kok di penjara. Sekarang kamu turuti aja apa kata ibu ya. Udah cukup. Semua polisi udah datang. Sekarang ayah putuskan siapa yang harus gantikan ayah di penjara. Walaupun belum tahu siapa sebenarnya yang nabrak. Tapi itu mobil ayah, jadi bukti terkuat polisi. Ayah harus pilih. Kamu, Yas, yang gantikan ayah ke penjara. Ini semua demi keutuhan keluarga. Tapi ayah, aku ini nggak salah ayah. Aku nggak mau di penjara. Aku berhak perjuangkan ini demi diriku sendiri. Kenapa kalian semua nggak pernah mikirin perasaanku? Kalian semua egois. Aku yang selalu disalahkan. Kenapa harus aku? Jawab kalian semua. Aduh, Ibu, kepalaku sakit sekali. Lebih baik aku yang di penjara. Aku sudah gak bakalan lama lagi. Kasihan Yas kalau di penjara dia. Yang dikatakan Yas betul. Dia lebih berhak mendapatkan kebahagiaan keluarga ini. Gak Bagas, kamu itu lebih baik di rumah aja. Keputusan ayah udah betul. Dan kamu Yas, kamu udah dengar bukan barusan? Bagas kepalanya sakit. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu dari tadi gak ngeyel, pasti Bagas gak bakalan kambuh. Iya, semua ini gara-gara kamu, Yas. Iya, kamu yang salah, Yas. Kak Wanda, bantu aku Kak Wanda. Ibu, ayah kalian semua tolong bantu aku. Aku nggak mau di penjara ayah. Tolong aku nggak salah. Aku selalu mengalah selama ini. Tapi untuk kali ini aku nggak mau di penjara ibu, ayah, Kak Wanda, Kak Bagas, Dea tolong aku. Aku mohon sama kalian. Aku nggak salah, Pak Polisi. Aku nggak salah Pak, lepasin aku Pak. Kenapa kalian begitu tega sama aku? Salah aku apa? Tolong jawab. Sehina inikah aku di mata kalian? Ayah ibu, kenapa kamu begitu berbeda cara memperlakukan aku dibanding yang lain? Apa aku ini anak kalian apa bukan? Tolong jawab yang jujur. Kak Wanda, kenapa kamu juga ikut berbeda sekarang? Apa salahku sama kamu, Kak? Kak Wanda, apa kamu lupa sama janji kita masa kecil? Kenapa Kak Wanda sendiri yang begitu kejam sama aku, nggak mau bantu aku? Aku difitnah, Kak. Bantu aku mohon. Ayah ibu,
Bantu aku Kak Wanda, aku mohon. Kalian semua bisa denger gak? Tolong aku. Aku gak mau di penjara. Pak, lepasin aku gak salah. Maafin kakak Yas, kita semua nggak ada pilihan lain. Bukan kakak nggak mau bantu kamu, tapi kakak bingung mau lakuin apa. Semua bukti mengarah ke kamu. Maafin kakak Yas, kakak pasti akan menunggu kamu pulang lagi sama kita semua di sini. Berkumpul lagi seperti dulu, ya, kakak janji. Udah Wanda, biarkan dia pergi dulu aja, supaya dia ngambil pelajaran dari kejadian ini. Semua ini karena kesalahan dia sendiri. Yang terpenting kita pikirin dulu kesehatan Bagas. Iya Kak Wanda, betul kata Ibu. Bagas itu sakit parah. Dia butuh perhatian khusus dari kita semua. Kalau si Yas nanti juga kalau udah beres hukumannya pasti pulang lagi ke rumah kok. Dia kan gak mungkin bisa hidup tanpa kita semua. Iya Kak Wanda, ini semua salahku. Harusnya aku bukan Yas. Aku emang gak pantas berada di keluarga ini. Aku salah, aku yang salah. Enggak Kak Bagas, kamu nggak salah. Ini semua karena memang harus dia. Kalau enggak, mau siapa lagi? Udah, jangan bilang gitu Kak Bagas. Ibu, cepat lakuin sesuatu. Kasihan Kak Bagas nanti takut Kak Bagas kenapa-kenapa. Kata dokter kan, Kak Bagas nggak boleh sedih. Kalau sedih, nanti pikiran di otaknya bisa bahaya. Ayo Bu, lakuin sesuatu. Pak polisi, udah bawa aja dia sekarang. Aku harus keluar dari sini. Aku benci tempat ini. Aku benci. Sial. Udah 3 tahun aku di dalam penjara. Kalian gak pernah peduli sama aku. Sebegitu bencinya kalian sama aku. Dan kamu Kak Wanda, kamu pernah berjanji akan selalu menjengukku. Tapi kamu ingkari janji kamu sendiri yang kedua kalinya. Saudara Yas, selamat, kamu bebas hari ini. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Serius Pak Polisi? Aku bebas hari ini. Siapa yang udah bebasin aku Pak? Nggak ada. Ini murni karena kamu udah berkelakuan baik selama di dalam penjara. Kamu dapat pengurangan hukuman. Oh gitu ya Pak. Aku janji nggak akan mengulanginya lagi. Walaupun sebenarnya bukan aku Pak pelakunya. Ya udahlah. Yang terpenting aku udah bebas sekarang. Makasih Pak. Sama-sama Saudara Yas, silahkan keluar. Akhirnya, aku bisa menghirup udara segar lagi. Aku merindukan kamu, Kak Wanda. Walaupun sifat kamu sekarang berbeda sama dulu, tapi aku nggak bisa lupakan kenangan indah sama kamu. Mas mau tanya Mas. Iya Mas, mau tanya apa? Mas tahu nggak kalau yang punya rumah ini pada kemana? Soalnya aku nunggu dari tadi gak ada siapa-siapa. Oh, maksud Mas Pak Doni? Iya betul Mas. Kira-kira Mas tahu nggak mereka kemana? Aku dengar-dengar sih Pak Doni pindah ke perumahan Nuasa Indah Mas. Tapi kenapa mereka pindah ya Mas? Katanya sih mereka pindah setelah mendapatkan proyek besar. Oh gitu ya. Tapi Mas tahu nggak nomor rumah baru mereka? Kalau nggak salah, Pak Doni membeli rumah nomor 309. Emang kenapa Mas cari Pak Doni? Oh nggak Mas, nggak ada apa-apa. Ya udah Mas, makasih ya. Sama-sama Mas. Mari Mas. Bahkan kalian pindah pun gak ngasih tahu aku. Aku harus cepat-cepat tanyakan alasan mereka memperlakukanku seperti ini. Ya, tunggu bentar. Ternyata kamu, Yas. Kak Sarah, ternyata betul ini rumah ayah. Ya iyalah, emangnya rumah siapa lagi? Kenapa kamu tahu rumah ayah yang baru? Oh, tadi aku nanya sama orang yang lewat depan rumah lama kita. Ya udah, masuk. Oh iya Kak, yang lain pada kemana Kak? Yang lain pada sibuk. Ayah sama ibu lagi urus proyek keluar kota. Kakak hanya sama Dea di rumah.
Terus Kawanda sama si Bagas kemana? Kawanda lagi urus perusahaannya lah. Bagas ikut kerja sama Kawanda. Bentar lagi juga mereka pulang. Wih, kalian semua hebat ya. Kak Wanda sekarang udah punya perusahaan sendiri. Ya iyalah, emangnya kamu? Loh, kok ngomongnya kayak gitu, Kak? Ya emang bener kan? Kita semua berjuang buat keluarga ini. Sedangkan kamu habis buat masalah, tinggal nikmati anaknya aja sekarang. Kak, aku ini difitnah. Bukan aku yang nabrak. Udahlah berisik, itu buktinya kamu di penjara. Berarti kamu itu bersalah. Ya, aku juga nggak tahu. Lagian kalau aja kalian semua datang ke persidangan, aku udah lama bebas. Terus sekarang kalian malah tetap nuduh aku yang salah. Kan kakak udah bilang, kita semua tuh sibuk. Mana sempet urusin kasus kamu. Udahlah, kakak malas ngomongin hal ini. Kakak mau mandi. Oh iya, itu kamar kamu ada di halaman belakang. Kayas, kakak udah bebas? Dea? Iya, kakak udah bebas, Dea. Oh, syukur deh kalau udah bebas. Oh iya, Dea. Kakak mau tanya Ayah, kenapa bisa dapat proyek besar? Ngapain Kayas nanya itu? Ya enggak, kakak pingin tahu aja. Ayah dapat proyek dari seseorang misterius. Kata ayah sih orang itu orang terkaya di kota Nugini. Oh gitu ya. Pantes saja Ayah punya rumah semewah ini. Ya udah kak, aku mau pergi dulu sama temen. Kalau kakak mau makan, ada sisa aku di meja. Ternyata setelah 3 tahun aku di penjara, banyak sekali perubahan pada sifat keluarga ini. Aku harus cari tahu siapa yang udah fitnah aku. Suatu saat pasti akan terbongkar. Kak Wanda, kamu udah pulang? Kamu, Yas? Kapan kamu bebas? Tadi pagi, Kak. Oh iya, Kak. Aku mau tanyakan satu hal sama kakak. Mau tanya apa? Cepet, kakak capek. Kenapa kakak ingkari janji kakak sendiri? Katanya kakak bakalan selalu jenguk aku di penjara. Tapi buktinya selama 3 tahun gak pernah ada yang peduli sama aku. Kenapa? Kakak minta maaf, kakak sibuk. Semua di sini sibuk. Lihat ini, semua hasil kerja keras kita semua. Jadi udah ya, kamu gak usah egois. Lagian kamu juga bakal ikut menikmati semua kok. Oh begitu ya. Jadi hanya alasan sibuk, Kak Wanda ingkari janji sampai kakak gak peduli sama aku. Terus selama 3 tahun itu kakak sibuk gak pernah ada waktu buat aku sehari pun, ha? Udahlah Yas, lagian kamu kan sekarang udah bebas. Udah jangan dibahas, kakak capek mau istirahat. Urusan kakak lebih penting dibanding urus masalah kayak gini. Tapi Kak Wanda, dengerin aku dulu Kak. Kak Wanda. Kakak Yas, gimana di penjara? Ada hal apa coba ceritakan dong kakak? Maksud kamu apa, Bagas? Enggak kok kakak Yas, aku kan pengen tahu gimana rasanya di dalam penjara. Kok kakak marah sih? Mending kakak istirahat dulu aja. Pasti badannya sakit-sakit kan habis dari dalam penjara selama 3 tahun? Kakak Yas, yang sabar ya. Aku ke kamar dulu. Kenapa dia ngomong kayak gitu ya? Terus dia tahu selama 3 tahun aku di penjara selalu mendapatkan siksaan dari orang gak dikenal. Apa jangan-jangan dia yang memfitnahku? Aku harus cari tahu tentang pemukulan di penjara. Iya, aku harus cari tahu. Gimana Ratna? Kabar anak kakakku sekarang? Kamu harus jaga dia dengan baik. Aku udah kasih proyek besar buat suamimu. Ya tentu dong sayang. Tenang aja, dia pasti hidup nyaman sama aku di sini. Awas aja kamu ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, akan kubikin sengsara kalian semua. Jangan dong sayang. Udah, kamu tenang ya, gak usah khawatir. Satu hal lagi, jangan sampai satu orang pun tahu tentang hubungan kita. Tenang, semua pasti aman. Ya udah, nanti kabarin aja kalau butuh sesuatu. Oke, siap sayang. Bu, lagi nelpon sama siapa? Oh, enggak. Ya, ini tadi dari manajer proyek. Oh, kirain siapa? Halo Bu, kapan pulang ke rumah? Kayaknya 5 hari lagi. Emangnya kenapa Sarah? Si Yas udah bebas dari penjara sekarang. Ada di rumah. Katanya ingin ketemu ayah sama ibu. Apa? Dia sudah bebas? Kok bisa cepat? Bukannya hukuman 10 tahun penjara? Ibu kenapa? Kok ngomong kayak gitu? Maksud ibu gimana? Enggak, maksud ibu bagus kalau udah bebas. Ya udah nanti ibu kabarin lagi ya. Ibu lagi ada perlu. Ya udah deh Bu, ibu hati-hati ya di sana. Aku harus segera pulang. Kalau enggak Bagas bisa gak tenang. Ini bahaya.
Ya, aku harus segera pulang. Ayah bangun, ayo pulang sekarang. Kenapa buru-buru, Bu? Proyek ayah kan belum beres. Masih ada hal harus dibereskan di sini. Pokoknya kita harus pulang sekarang. Kalau ayah gak mau, aku pulang sendiri. Si ibu, emangnya ada apa sih? Udah nanti aja di rumah ngomongnya. Sekarang pulang aja dulu. Urusan proyek suruh aja manajer ayah yang urus. Ya udah, ya, ayo bawel. Dasar brengsek kamu, Yas. Di tempat kotor seperti ini aja masih bisa tidur nyenyak. Sebentar lagi kamu harus keluar dari rumah ini selamanya. Dari dulu aku membenci kamu, Yas. Yang harusnya berada di keluarga ini adalah aku, bukan kamu. Aku yang lebih berhak mendapatkan perhatian dari keluarga ini. Ada apa, Bos? Manggil aku. Ada kerjaan nih buat kamu. Kerjaan apa, Bos? Bayarannya besar gak, Bos? Lumayan besar. Nanti aku tambahin bonus kalau rencana ini berhasil. Terus, aku harus lakuin apa, Bos? Kamu pura-pura culik aku sama si brengsek Yas yang kamu pukuli waktu di penjara. Dia ada di kamar gudang rumah ini. Nanti kamu masuk diam-diam, biusi dia, bawa ke suatu tempat. Nanti kamu minta aja uang tebusan 2 miliar sama kakakku Sarah. Oke, Bos. Gampang itu. Ya udah, lakuin sekarang. Nanti aku nyusul ke lokasi. Kamu masuk aja mumpung semua kakakku udah tidur. Halo, kamu yang namanya Sarah. Iya betul, ini siapa ya? Kamu gak perlu tahu aku siapa. Sekarang kamu siapkan aja uang 2 miliar buat tebus 2 adikmu ini. Kalau enggak, mereka akan mati. Apa? Kamu apakan adikku? Jangan sakiti dia. Cepat lepaskan dia. Jangan banyak bicara. Kamu cepat bawa uang tebusan itu. Nanti aku kirim lokasinya. Tapi 2 miliar itu banyak banget. Gimana aku cara bayarnya sekarang? Aku gak mau tahu. Cepat bawa uangnya. Aku tunggu sampai jam 12 malam ini. Kalau kalian semua gak datang, aku habisi mereka berdua. Ya udah, iya, aku datang. Tunggu aku. Kamu jangan lukai mereka. Kak Wanda, Kak, ini gawat, Kak. Ada apa sih, Sarah? Teriak-teriak segala. Ganggu kakak aja. Kakak lagi asik nonton Balaskan Dendam nih. Ini gawat, Kak. Bagas sama si Yas diculik. Penculik minta tebusan 2 miliar. Kalau enggak, mereka berdua bakal dihabisi. Apa? Kok bisa? Bukannya rumah udah dikunci. Kenapa penculik bisa masuk terus perasaan dari tadi gak ada suara mencurigakan? Ya, aku juga gak tahu, Kak. Udah, Kak, bahas itu nanti aja. Yang penting sekarang harus selamatin mereka dulu. Ya udah, ayo cepat. Penculik udah kirim lokasinya belum? Udah, Kak. Lokasinya gak jauh dari sini. Tunggu, Sarah. Ibu udah dikasih tahu belum? Belum, Kak. Nanti aja ibu aku kasih tahu lewat pesan. Ya udah, ayo cepat. Bos, harus apakan orang ini? Ikat dia sama aku di bambu. Jangan sampai dia sadar dulu sebelum aku diikat juga. Baik, Bos. Terus, aku harus apa lagi, Bos? Ketika keluargaku datang, kamu desak mereka supaya pilih salah satu di antara kita. Jika mereka gak mau, paksa uang tebusan itu. Oke, siap, Bos. Tapi kalau mereka sanggup bayar, gimana, Bos? Mereka gak bakalan bisa bayar tebusannya, karena semua kartu ATM aku sudah pegang. Hahaha, si Bos memang pintar. Tapi, Bos, kalau misal mereka gak bayar, aku gak dapat uang itu, Bos. Ya enggak, bego. Nanti aku bayar kamu 2 miliar, asal ini semua berjalan mulus. Siap, Bos. Hahaha, aku bakalan kaya. Hahaha. Apa Bagas sama si Yas diculik? Ada apa, Bu? Bagas sama si Yas diculik, penculik minta tebusan 2 miliar. Apa? Mereka ada di mana sekarang? Ini Sarah udah kirim lokasinya. Ayo ayah cepet ngebut bawa mobilnya. Iya, ini ayah udah ngebut. Yas, kamu gak apa-apa? Kak Wanda, tolong aku, Kak. Iya Yas, aku pasti tolong kalian berdua. Kalian tenang dulu ya. Sebenarnya, Kak, dia... Kak Wanda, tolong aku, Kak. Kepalaku sakit lagi, Kak. Harus cepat tolong aku, Kak. Iya Bagas, kamu tenang ya. Kakak pasti bantu kalian dari orang bajingan itu. Ibu sama ayah di mana, Kak? Ibu sama ayah lagi di jalan, OTW ke sini. Udah, kalian gak usah banyak bacot. Cepet, mana uang itu? Heh, bajingan. Lepasin dulu mereka. Nanti aku transfer uangnya. Aku maunya cash.
Kalau enggak, salah satu dari mereka akan mati. Hahaha. Cepat berikan uangnya. Maksud kamu apa? Salah satu di antara mereka. Ya, kalau kalian nggak bisa bayar tebusan, kalian harus pilih salah satu di antara mereka yang jadi korban. Hahaha. Itu nggak mungkin. Mereka berdua adikku. Nggak bisa. Kalian harus pilih salah satu. Gimana ini Kak Wanda? Kita harus pilih salah satu di antara mereka. Iya, kakak juga bingung harus pilih siapa. Udah, Kak pilih Bagas aja. Kasihan dia punya penyakit parah. Tapi iya betul Wanda apa yang dikatakan Sarah. Ibu, tapi Bu, gimana nantinya nasib Yas? Ya, Ibu juga tahu. Ibu, dia minta tebusan 2 miliar, Ibu. Bawa uangnya kan? Ibu gak ada uang segitu di saldo Ibu. Hanya ada 800 juta. Terus gimana ini? Udah begini aja. Kita pilih dulu Bagas. Setelah Bagas selamat, kita balik lagi ke sini selamatin si Yas. Lagi-lagi kalian memilih Bagas, sedangkan aku nggak pernah mereka anggap sebagai keluarganya. Maafin Yas, nanti kakak balik lagi ke sini ya. Aku kecewa sama kalian semua. Aku benci kalian. Pergi sana. Nggak usah pedulikan aku mulai saat ini. Aku bukan siapa-siapa kalian. Aku nggak bakalan pernah muncul di kehidupan kalian lagi. Yes, kok ngomongnya gitu? Gak usah bilang kayak gitu. Kita semua sayang kok sama kalian berdua. Omong kosong. Sudah berapa kali kalian ngomong seperti itu sama aku? Tapi lagi-lagi kalian nggak pernah peduli sama aku. Tapi Yas, ini semua demi kebaikan bersama. Kakak janji bakal balik lagi selamatin kamu ke sini ya. Nggak perlu. Pergi aja sana. Aku nggak butuh kalian semua mulai detik ini. Aku bersumpah nggak akan pernah ada di kehidupan keluarga Bovo. Kamu tuh ya, selalu begitu. Kakak udah kasih solusi buat kamu. Tapi kamu malah mikir yang enggak sama kita semua. Ya udah, terserah kamu aja. Kakak capek ngasih tahu kamu. Apa kakak bilang? Capek. Harusnya aku yang bilang itu ke kalian semua. Udah pergi kalian semua. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Pergi. Ayo Kak Wanda, kita pergi. Biarin si Yas. Palingan nanti juga balik lagi ke rumah kok. Tapi Sarah, dia itu adik kita. Iya Kak Wanda, aku tahu. Tapi salah dia sendiri. Udah dikasih saran malah bilang sok-sokan ingin putus hubungan sama keluarga. Tapi Sarah, udah Kak, percaya sama aku ya. Dia pasti balik lagi ke rumah kok. Rasain kamu, Yas. Akhirnya rencanaku berjalan mulus. Sekarang akulah anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Aku bisa bahagia sekarang. Bagas, kamu gak apa-apa? Gak ya, aku hanya sedikit pusing. Syukurlah. Ya udah, ayo pulang. Ayah udah lelah habis perjalanan jauh. Ya. Mau ngapain kamu? Tolong, ampuni aku. Lepaskan aku. Salahku apa sama kamu? Ya mau habisi kamu lah. Kamu pakai nanya lagi salah kamu apa? Salah kamu tuh lancang sama bos aku. Siapa bos kamu itu? Cepat bilang. Ya jelas Bagas lah bos aku. Apa kamu bilang? Bagas? Jadi selama ini dia yang nyuruh kamu pukulin aku di penjara. Terus sekarang ini semua rencana dia? Iya, iyalah. Terus siapa lagi beko? Kenapa kamu kaget kan? Dasar banjingan. Akan kubalas nanti. Banyak bacot kamu ya. Jangan, aku mohon, jangan habisi aku. Dok, kondisi anak itu gimana? Benturan keras di kepalanya menyebabkan dia hilang ingatan dan harus menjalankan operasi wajah. Kalau enggak, luka di wajahnya mengalami kerusakan yang lebih parah. Lakukan yang terbaik, Dok, buat anak itu. Dan satu hal lagi, Dok, apa keluarga dari anak itu sudah dihubungi? Aku nggak menemukan data diri dia, jadi pihak rumah sakit pun menunda lakukan operasi. Ibu ini siapanya dia ya? Aku kakaknya dia, Dok. Tolong lakukan operasi hari ini juga. Baik Bu, aku urus sekarang operasinya. Aku di mana ini? Syukurlah kamu udah sadar. Kamu di rumah sakit. Kepala sama tubuhku sakit sekali. Kenapa aku nggak bisa mengingat apapun? Kamu tak sadarkan diri selama 3 bulan. Ada orang yang membawa kamu ke sini. Kamu siapa? Kamu udah pernah menolongku dari geng naga. Walaupun ibu dan ayahku nggak bisa diselamatkan, tapi kamu menyelamatkanku. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah tiada. Aku harus manfaatkan anak ini
menjadikan dia adikku. Aku Rosa, kakak kamu. Apa? Kamu adalah kakakku. Lalu di mana ibu sama ayah kita, Kak? Ibu sama ayah kita udah tiada. Mereka dibunuh. Mereka dibunuh siapa, Kak? Mereka dibunuh keluarga geng naga. Geng naga itu apa, Kak? Udah, nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Maaf aku udah bohongin kamu. Aku ngaku-ngaku sebagai kakak kandung kamu ini karena aku menginginkan penerus perusahaan ayahku. Semoga kelak nanti kamu bisa nerusin perusahaan peninggalan ayahku. Kakak Rosa kenapa bengong? Enggak kok, Yas. Kakak hanya masih nggak nyangka aja. Untung kamu masih selamat. Emangnya apa yang udah terjadi sama aku, Kak? Kenapa aku gak bisa ingat siapa-siapa? Kan kakak tadi udah bilang, kakak juga gak tahu. Kamu dibawa ke sini sama seseorang. Kamu harus menjalankan operasi wajah sekarang. Apa, Kak? Aku harus jalankan operasi. Kenapa harus operasi wajah, Kak? Karena kata dokter, kalau nggak jalankan operasi secepatnya, infeksi di wajah kamu bisa lebih parah. Tapi Kak, aku takut. Udah, kamu tenang ya. Ini rumah sakit terbaik, jadi wajah kamu bakal baik-baik aja kok. Ya udah, Kak. Aku percaya sama Kakak. Udah 3 bulan ini kamu gak tahu ada di mana, Yas. Kakak merindukan kamu. Maafin kakak, selama ini kakak sadar. Ternyata ini semua perbuatan ibu sama si Bagas brengsek itu. Sekarang bukti-bukti kejahatan ada di tangan kakak. Kamu di mana, Yas? Cepat pulang. Ayah meninggal dibunuh selingkuhan ibu. Ibu mendekam di penjara. Sedangkan Dea stres karena dinodai teman lelakinya. Hanya kita berdua di sini. Kamu di mana, Yas? Ya Tuhan, tolong lindungi adikku. Maafin aku Tuhan, selama ini aku gak pernah selalu dengar omongan dia. Pertemukan kembali aku sama dia ya Tuhan. Kak, yang sabar ya. Aku juga sangat bersalah sama dia. Kita cari bareng-bareng ya. Iya, kita harus cari dia. Walaupun kita harus menjual rumah ini karena uang kita menipis. Iya Kak, aku juga ikhlas kehilangan rumah ini demi menebus kesalahan aku sama dia. Asalkan kita bisa ketemu Yas lagi. Ya udah, mulai besok kita jual rumah ini ke bank. Halo Adi, tolong siapkan villa buat adikku. Baik Nyonya, tapi maaf Nyonya, maksud Nona adik yang mana ya? Kan Nyonya anak satu-satunya di keluarga grup Cheng. Ini adik angkatku, tapi kamu harus sembunyikan hal ini sama dia. Bilang saja adik kandung. Tapi kenapa Nyonya begitu percaya sekali sama orang itu? Emang dia ngapain Nyonya? Jangan-jangan Nyonya dihipnotis. Nyonya ada di mana sekarang? Enggak, Adi. Aku nggak apa-apa. Aku dalam kondisi sadar. Dia pernah menolongku dari pembunuhan geng naga waktu beberapa tahun lalu. Aku mencarinya, tapi nggak pernah menemukan dia. Dan pada saat 3 bulan lalu, aku ke rumah sakit. Aku nggak sengaja melihat dia di rumah sakit. Oh begitu ya. Pantas aja Nyonya sangat yakin kalau dia bakal diangkat sebagai adik Nyonya. Ya udah, cepat siapkan dari sekarang villanya, karena kata dokter sudah dibolehkan pulang. Baik Nyonya, aku siapkan sekarang. Ya ampun Kak Wanda, kita harus cari Yas kemana lagi? Seharian sampai malam kayak gini kita gak menemukan dia Kak. Kita harus terus berusaha demi Yas kembali. Iya tapi Kak, mau cari kemana lagi? Aku udah sangat kelelahan, apalagi kita belum makan dari pagi Kak. Iya, kakak juga sama. Tapi kita harus kuat. Mungkin ini belum sebanding sama apa yang telah aku lakukan sama Yas. Mungkin ini balasan dari Tuhan buat kita semua. Iya Kak, ternyata yang dialami dia dulu begitu berat. Dia selalu sabar, dia tidur di gudang gak protes sama sekali. Dicaci maki, difitnah si Bagas tiap hari, tapi dia tetap sabar. Mungkin benar kata Kak Wanda barusan, ini karma buat keluarga ini Kak. Iya, kakak juga bodoh. Kenapa kakak baru menyadari sekarang? Kita terlalu egois. Kita malah percaya sama adik angkat dibanding adik kandung sendiri. Iya Kak, terus kita harus gimana ini? Aku kelelahan Kak. Ya udah, nanti kita cari masjid aja ya buat tidur sementara kita. Iya Kak. Kak Rosa, tempat ini punya kakak. Iya Yas, ini villa tempat biasa kakak istirahat sambil santai-santai. Tempatnya bagus banget, Kak. Aku suka pemandangannya indah sekali. Kalau kamu mau, aku kasih buat kamu khusus ya. Seriusan, Kak? Aku jelas mau lah, Kak. Masa tempat sebagus ini aku tolak? Baru beberapa hari ngobrol sama kamu aja, hati aku udah ngerasa nyaman. Mungkin ini semua karena kebaikan hati kamu, Yas. Kak, makasih ya hadiahnya. Aku senang banget nih.
Tapi aku kenapa baru kali ini merasakan kebahagiaan ya? Oh, mungkin itu karena kamu terlalu lama koma, Yas. Oh gitu ya kak. Yas, sebentar lagi mau masuk tahun 2026 nih. Doa kamu buat tahun yang akan datang apa? Kalau doa aku sih, semoga aku selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, terus penonton channel aku bisa tambah lancar rezekinya. Itu aja sih Kak Rosa. Kalau Kak Rosa apa? Kalau kakak sih, kamu bahagia terus, Yas. Karena cuman tinggal kamu keluarga kakak satu-satunya. Tenang kak, aku pasti bisa jagain kakak terus. Kalau kakak kenapa-kenapa, aku pasti akan balaskan. Ya ampun, kenapa pas dia bilang kayak gitu hatiku ngerasa aneh ya? Ah, Rosa kamu ini mikir apa sih? Masa iya aku suka sama adik angkatku sendiri? Gak boleh ini, gak boleh terjadi. Aku harus fokus ke perusahaan ayah. Ini semua demi ayah. Kak Rosa kak. Kakak malah bengong terus? Iya maaf Yas. Tadi kakak kepikiran ayah aja. Malam ini aku sangat bahagia kak. Makasih ya kak. Iya ya, sama-sama. Kakak juga suka kok sama kamu. Apa kak? Iya, kakak suka kalau kamu bahagia. Maaf kak, tadi aku nggak dengar kakak ngomong apa. Syukurlah dia nggak dengar aku ngomong apa. Lagian kenapa sih ini mulut tiba-tiba ngomong kayak gitu? Iya Yas, nggak apa-apa. Yas, udah bangun belum? Iya kak, tunggu bentar. Aku baru beres mandi. Ada apa kak? Ya ampun Yas, kamu bikin hati aku gak karuan lagi. Kamu cocoknya jadi pasanganku, bukan adikku Yas. Tapi kalau aku ngaku-ngaku jadi kekasih kamu, mungkin kamu gak bakalan bisa jadi penerus perusahaan ayahku. Kak Rosa? Kok malah diem sih kak? Iya, ada apa Yas? Tuh kan, kakak akhir-akhir ini sering ngelamun. Ada apa sih kak? Ceritain aja sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu kakak. Enggak kok Yas, kakak hanya suka aja sama laki-laki ini. Wih, kakak suka sama siapa nih? Kenalin dong kak ke aku. Enggak Yas, nanti aja. Udah jangan dibahas lagi. Ya udah Yas, kakak mau ajak kamu beli baju baru. Soalnya nanti kamu harus belajar kerja di perusahaan kakak ya, biar bisa gantiin kakak kalau kakak lagi nggak ada. Tapi kak, aku nggak bisa. Udah nanti aja obrolinnya. Ya udah ya kak, tunggu bentar. Yas, kakak udah siapin baju buat kamu di lemari. Pakai ya. Iya kak, aku pasti pakai. Kakak mau ajak aku kemana? Kita beli baju buat kamu ngantor ya. Beli baju di mana kak? Udah, kamu ikut aja dulu. Nanti kakak belikan baju yang terbaik buat kamu. Kak, nggak usah yang mahal-mahal. Aku nggak cocok. Kamu nggak usah insecure. Kan nanti kamu pilih sendiri aja baju yang cocok buat kamu ya. Ya udah ya kak. Aku nurut aja deh sama kakakku yang paling cantik. Udah cukup. Yas, mau sampai kapan kakak bisa tahan perasaan ini sama kamu? Tapi aku harus ingat apa kata pesan ayahku sebelum ayah dibunuh. Pak, Bu, mohon kasihani aku. Aku belum makan dari kemarin, Pak, Bu. Gimana kak? Udah ada berapa uangnya? Aku lapar banget rasanya. Badanku ingin pingsan. Kepalaku pusing sekali kak. Kamu sabar dulu ya. Kakak juga lagi berusaha ini agar kita berdua bisa beli makan. Kenapa nasib kita jadi begini kak? Ya, kita harus bersyukur Sarah. Kita masih diberi kesempatan buat minta maaf ke Yas. Iya kak, tapi aku udah lelah dengan semua ini. Aku nyerah kak. Ya, mau gimana lagi Sarah? Kita begini karena si Bram selingkuhan ibu kita. Kita semua jadi jatuh miskin. Kita mau jual rumah, malah ditipu sama anak buah si Bram. Kakak juga bingung mau gimana lagi. Kak, tunggu bentar. Kasihan dua wanita itu masih muda, tapi nasibnya kurang baik. Boleh nggak kak kalau aku kasih mereka uang? Ya boleh dong Yas. Masa buat hal baik kakak larang sih? Ya udah kamu kasih aja ke mereka. Iya kak, aku kasih dulu uangnya ya. Ya udah cepetan ya, toko bajunya keburu tutup. Ini mbak, ada uang sedikit. Semoga bisa bantu mbaknya ya. Makasih Mas. Aku belum makan dari kemarin. Ya udah, sekarang mbaknya beli makan ya. Oh ya, BTW mbak yang satunya kenapa ya? Dia pingsan Mas. Mungkin kelelahan karena belum makan dari kemarin. Emangnya mbak kenapa kok ngemis? Kan masih ada pekerjaan yang bisa mbak kerjain. Kan mbak masih muda. Iya Mas, aku udah berusaha cari. Tapi di kota ini aku di blacklist Mas. Kok bisa mbak?
Emang dulunya Mbak kerja apa? Terus ada masalah apa? Dulu aku punya perusahaan sendiri, Mas. Waktu itu ibuku berbohong kepada kita semua kalau adikku Bagas itu anak kandung ibuku. Ternyata dia hanya anak angkat. Sedangkan adik kandungku malah selalu difitnah oleh anak angkat itu. Sedangkan kita selalu percaya sama anak angkat itu dibanding adikku sendiri. Setelah itu, keluargaku hancur. Polisi menemukan bukti-bukti kejahatan mereka. Lalu aku berusaha mencari adikku. Namun setelah semua harta aku habis, aku tetap gak bisa menemukan dia. Ya ampun Mbak, yang sabar ya. Semoga Mbak bisa ketemu lagi sama adik Mbak ya. Iya Mas, makasih udah bantu kita di sini ya. Sama-sama Mbak. Mbak jaga diri baik-baik ya. Iya Mas. Oh iya, nama Mas siapa? Aku Yas Mbak. Kalau Mbak siapa? Apa? Kamu Yas? Nama kamu beneran Yas? Suara dan namanya sama persis, seperti adikku yang hilang. Tapi kenapa wajahnya berbeda? Mbak nggak apa-apa. Kok malah diem sih Mbak? Nama Mbak siapa? Iya Mas, maaf. Nama aku Wanda, dan itu adikku Sarah. Nama itu kenapa seperti familiar ya di ingatanku? Aduh, kepalaku sakit sekali. Mas, kenapa Mas? Mas gak apa-apa? Ya udah Mbak, aku pergi dulu ya. Jaga diri Mbak baik-baik ya. Jangan lupa belikan makan sekarang uang itu. Iya Mas, makasih. Dia lagi ngomong apaan ya? Kok lama banget? Jangan-jangan Sia suka lagi sama orang itu. Aku harus bawa dia pergi sekarang. Yas, ayo, tokonya keburu tutup. Iya Kak, bentar. Kamu ngasih uang aja lama banget. Habis ngomong apa aja sih sama mereka? Oh, itu tadi dia cerita sedikit masa lalu dia. Kasihan mereka dibohongi orang tuanya sama anak adik angkatnya. Apa? Cerita itu mirip seperti diceritakan manajer Adi. Apa jangan-jangan mereka betul keluarga Yas? Aku harus lidiki mereka. Jangan sampai ingatannya pulih karena mereka. Iya, aku harus bawa pergi Yas sekarang dari sini. Kak Rosa, ayo katanya mau ke toko baju. Iya Yas, kita langsung pulang aja ke rumah. Biar nanti kakak sendiri yang belikan baju buat kamu. Loh, kok berubah pikirannya? Cepet banget sih Kak. Ada apa sama kakak? Udah, gak apa-apa. Ayo pergi cepet dari sini. Kakak ada urusan penting. Aku bingung sekali hari ini. Ada apa ya? Kepalaku pusing sekali. Ayo Yas, cepet. Iya Kak, ayo. Manajer, Adi tolong kamu kasih tempat tinggal buat kedua wanita yang lagi ngemis di mall yang tempat biasa aku belanja. Kamu tahu kan? Iya Non, aku tahu. Terus aku harus carikan rumah di mana Non? Berikan mereka tempat tinggal yang jauh di kota ini. Pastikan mereka berdua susah untuk balik lagi ke kota ini. Baik Non, aku akan urus sekarang. Ya udah, lakukan secepat mungkin. Maafin aku ya karena aku terpaksa lakukan ini. Aku hanya ingin Yas di sisiku selamanya. Ayah, aku berjanji, aku akan carikan penerus perusahaan ayah. Walaupun gak sesuai keinginan ayah, tapi aku yakin dia adalah orang yang tepat. Rosa, ayah ingin kamu menikah secepatnya dan berikan ayah cucu laki-laki supaya bisa menjadi penerus perusahaan ayah. Tapi ayah, aku belum mau menikah. Lagian aku pacar aja belum punya, apalagi menikah. Rosa, dengerin ayah. Perusahaan kita banyak musuh karena tempat yang begitu strategis. Di negara Indonesia ini, banyak sekali perusahaan lain yang menginginkan perusahaan kita. Jadi ayah yakin sekali, mereka semua akan selalu mencari cara supaya bisa mendapatkan perusahaan ayah. Tapi kan ayah, aku belum siap menikah. Dengar ayah Rosa, kamu harus secepatnya cari keturunan sebelum ayah tiada. Ayah, kok ngomong kayak gitu? Maksud ayah apa? Aku semakin gak ngerti ayah. Suatu saat, pasti kamu akan mengerti maksud ayah. Kak Rosa, gimana baju yang dibelikan Kak Rosa? Cocok nggak buat aku? Cocok banget Yas, kamu terlihat tampan. Aku nambah suka sama kamu. Maksud kakak apa ya? Enggak, maksud kakak bagus. Kakak juga suka sama jas itu. Cocok dipakai sama kamu Yas. Oh ya udah. Terus kapan aku mau diajak kantor sama kakak? Nanti, kakak harus pergi dulu pertemuan sama perusahaan keluarga Nugini dan Mandala. Oh gitu ya kak. Emang kapan kakak mau pergi? Aku antar ya? Gak usah Yas, karena mereka ingin kakak pergi sendiri tanpa siapapun.
Tapi kalau kenapa-kenapa sama kakak, gimana? Ya ampun Yas, perhatian kamu bikin aku jatuh cinta sama kamu. Kak Rosa? Hei, Kak Rosa! Di part ini banyak sekali adegan bengong. Aku capek, bingung banget sekarang. Iya Yas, apa tadi katamu? Tuh kan, kakak sih bengong terus. Tadi aku bilang, boleh nggak aku nemenin kakak? Aku takut kakak kenapa-kenapa kalau sendirian. Oh itu, tenang Yas, ini hanya buat perjanjian kontrak aja kok. Lagian kan ini hanya bisnis, nggak lebih. Ya udah, kalau gitu kakak hati-hati ya.